Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama dengan saya Pendeta Kurnaedi, Direktur Komunikasi Adventist World Radio AWR dan Adventist Muslim Relations AMR Conference Jawa Kawasan Timur. Sehubungan dengan proyek misi Hope for Indonesia, kami ingin mengajak kita semuanya untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan, khususnya dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 hingga ayat 33, di mana perikopnya berjudul Yesus berjalan di atas air. Diawali dengan satu peristiwa yang sangat penting. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan oleh karena kedahsyatan yang Tuhan Yesus nyatakan itulah, maka orang banyak, bahkan para murid, ingin menobatkan Tuhan Yesus sebagai Raja. Hal ini didasari oleh pemikiran mereka, oleh hasrat mereka, orientasi mereka, di mana mereka ingin agar bangsa Israel menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kaya raya, bangsa yang ditakuti, disegani, bangsa yang terkenal. Dan oleh karena Tuhan Yesus tahu motif mereka yang berfokus kepada perkara-perkara duniawi, maka Tuhan Yesus tidak mengabulkan. Bahkan Tuhan Yesus menyuruh pulang orang banyak, dan para murid diperintahkan untuk naik ke perahu dan pergi ke seberang. Dan kita tahu semua ceritanya, di mana setelah mereka mendayung, maka perahu mereka diterpa angin sakal. Dan kita tahu semua juga bahwa para murid, meskipun mereka ini sangat berpengalaman untuk mengarungi lautan, ternyata mereka tidak bisa untuk menaklukkan angin sakal. Hasrat mereka, keinginan mereka untuk mendapat kehormatan, kekayaan, ketenaran yang tadinya memenuhi pikiran mereka, pada saat mereka terserang, diterpa angin sakal, maka semuanya itu dibuyarkan. Pikiran mereka semuanya tidak lagi tertuju kepada bagaimana mereka bisa mendapat kekayaan, terkenal, dan sebagainya. Yang ada pada mereka adalah bagaimana caranya agar mereka bisa selamat dari serangan angin sakal. Bagaimana caranya mereka tetap bisa hidup. Dan oleh karena mereka tidak sanggup untuk mengatasi terpaan angin sakal itu, mereka letih, mereka lelah, maka mereka pasrah. Apa yang terjadi? Mereka tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Kita tahu semua ceritanya, bahwa pada saat mereka tidak sanggup mengatasi masalah itulah, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Angin yang tadinya bergelora, gelombang laut yang tadinya mengombang-ambingkan perahu para murid, semuanya reda. Bahkan pada saat itu ada satu peristiwa yang sangat fenomenal. Petrus berjalan di atas air. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan, sesungguhnya pada saat Tuhan Yesus memerintahkan para murid menyeberang menuju ke Kapernaum, Tuhan ingin agar pemikiran para murid bukan lagi tertuju pada perkara-perkara duniawi. Dan ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menuju ke seberang, ke Kapernaum,
Sesungguhnya mereka diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, yakni mengabarkan kabar keselamatan pada orang-orang yang ada di seberang, pada orang-orang yang ada di Kapernaum. Dan seandainya para murid pada waktu itu, pikiran mereka tertuju, terfokus bahwa mereka adalah para duta surga, maka mereka bukan saja akan sanggup berjalan di atas air, tetapi mereka akan sanggup mengalahkan angin sakal atau gelombang lautan yang bergelora, atau tantangan apapun, angin sakal sebesar apapun akan sanggup untuk mereka taklukkan. Itulah sebabnya masalah terbesar yang ada pada para murid pada waktu itu bukanlah angin sakal yang datang. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya awali di ayat yang ke-22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Kita ingat, ini adalah perintah Tuhan. Dan masalah mereka, mari kita melihat ke ayat yang ke-31 dinyatakan, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Inilah masalah dari para murid. Para murid kurang percaya bahwa mereka diperintahkan oleh Tuhan, bahwa mereka sesungguhnya diberi kesempatan untuk menjadi para duta surga, para duta Tuhan. Mereka sedang melaksanakan pekerjaan Tuhan. Inilah yang mereka kurang percaya, sehingga mereka tidak sanggup mengatasi tantangan yang datang. Kembali kepada kita. Hope for Indonesia sesungguhnya adalah amanat dari Tuhan agar kita turut bersama-sama untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dan jika kita melaksanakan pekerjaan Tuhan, kita semuanya adalah sebagai alat. Apakah kita bersedia atau tidak, pilihan ada pada kita. Apakah saya mau untuk menjadi alat Tuhan dalam pekerjaan Tuhan ini? Dan jika kita mau melaksanakan pekerjaan Tuhan, hal yang kembali perlu kita ingat adalah ini pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang akan melaksanakan pekerjaannya. Dan kita yang mau dipanggil untuk menjadi alatnya, maka kita akan mengalami, merasakan kuasa Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kita akan menang. Para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, bisa saja saat kita melaksanakan Hope for Indonesia, ada tantangan yang datang, bahkan mungkin lebih dari angin sakal. Tetapi hal yang perlu kita ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Ada satu kutipan menyatakan, pada saat Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi para pengikutnya, untuk melaksanakan pekerjaannya, maka sesungguhnya Dia tidak akan meninggalkan kita. Bahkan Dia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan Dia akan melaksanakan pekerjaannya melalui kita. Dan jika Tuhan yang melaksanakan pekerjaannya, dan jika kita mau dipanggil untuk menjadi alatnya, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan Tuhan akan dimuliakan. Para sahabat, mari kita semuanya semakin bersemangat. Kristus semakin segera datang. Mari menginjil.